keluarga Bosku. Oke. Terus? Udah kita bentuklah tuh, kumpulin kawan-kawan yang dulunya kita ajak minum, sekarang kita ajak ngaji gitu. Dari tahun berapa? 2018 akhir. Jadi ada apa? Ada bukan kejadian, ada ya, halusinasi apa, bayangan apa? Mati sih. Oh iya. Iya. Gimana waktu itu emang ini ya? Maksudnya mati nggak bawa apa? Iya mati itu kita bawa apa gitu. Mati apalagi mati dalam keadaan begitu. Iya keadaan gitu. Terus dulu hampir tiap hari. Hampir tiap hari kita. Malah kita punya slogan dulu OAS. Apa tuh? Otak anti sadar. Nah, iya. Jadi kita makan nggak kita peduli, kita nyari duit ngamen buat beli barang haram aja. Makan minta gitu. Kita nggak mikirin perut. Jadi pang itu dari tahun berapa? Waduh. Kalau dari Kita dari depan, kecil. dari Ya, kecil sih. maksudnya dari SMP lah. Dari belasan Ya, lah, dari dari belasan lah. Maaf, masih tinggal sama orang tua? Kalau saya udah menikah karena berumah tangga, jadi Alhamdulillah. saya kontrak. Jadi ini ya, kalau pang? Saya alhamdulillah sudah cerai. Ya, terus? Karena mudaratnya banyak ya, jadi saya tinggalin sih, lebih tepatnya istri saya tinggalin Karena karena guru ya. iya Guru. Jadi sekarang tinggal Di tinggal kolong. di sini, tinggal sendiri? tinggal di kolong. Pulang setelah yatiman baru kita pulang, setelah yatiman kita pulang. Yatiman tuh? Kita punya santunan, kita punya Kita setiap bulan itu dua kali, 2 kali santunan yatim. setiap tanggal 9 sama tanggal 23 Ya. Jadi totalnya kita anak pang Tebet Peduli punya anak yatim 100. Yang dapat uangnya dari? Anak-anak. Awalnya kita 20 orang ya, minta dari ibu itu. Saya sanggupnya 20 orang Bu, karena kita ngamen kan uang koin-koinan Koin yang cepean. 100-200 itu yang Itu kan nggak laku. nggak laku mungkin Makanya menurut kita orang ya. kita kumpulin jadi satu, diisolasiin 1.000-2.000, kita tukerin di Minimarket, ya. supermarket. Jadi uang itu untuk dibelanjain lagi Kita gitu. beli snack, Snack, nasi kotak, amplop gitu. Karena banyak juga yang tertarik. Banyak yang tertarik, jadi ya Kita collab lah istilahnya, bersinergi lah. ya bersinergi dengan Bang Putra Siregar. SM yang lain gitu. Ya sama kayak itu. Banyak lah, alhamdulillah. Kalian berarti sekarang mencari uang masih ngamen? Masih. Kalau saya ini saya sekarang udah buka usaha. Usaha apa? Saya parfum sama nasi goreng. Itu juga baru belum Belum ada 2 sebulan, minggu, 2 minggu. 2 minggu. Kenapa nggak coba yang lain? Karena mungkin budget ya. Kan semua Iya, iya budget. sih. Sebenarnya kita kan kadang-kadang kalau misalnya di jalan gitu ya, saya pribadi atau nggak orang lain gitu ya, kalau melihat orang yang masih muda, masih yang bisa ada tenaga, suka kadang-kadang tuh kok dia ngamen ya. Iya. Kan iya. sebenarnya kan masih banyak pekerjaan lain dan mungkin masih banyak yang bisa dia lakukan. Iya. Nah itu kenapa? Iya. Kalau di pang sama anak jalanan itu beda. Beda. Kalau pang itu untuk survival aja, untuk bertahan hidup Bertahan aja. hidup aja. Kalau Tapi anak kenapa nggak kerjaan lain? Cobain pernah? Maksudnya kenapa nggak yang lain coba? pernah. Iya. Pernah banyak. Kayak- Nggak, kenapa nggak coba kerjaan lain? Kalau kemarin kan karena pandemi, jadi ada kayak kemarin Iya, saya Pak, iya. security. Iya. Security sempat jadi security, Saya terus di pengurangan. supplier. Terus? Ya karena itu. Jadi intinya sih PTP itu Pang Tebet Peduli itu ingin ngedobrak stigma orang tentang pang. Iya. Oke. Bahwasanya orang kan tahu pang Makasih itu ya. kan udah jelek, jelek udah aja. buruk. Nah, dari Cuman- situ kita mau ngerubah bahwasanya di Tebet itu enggak apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian pikirkan. Kalian tahu nggak dulu saya anak pang? Ada yang berbeda lagi. Itu nggak tahu. Nggak tahu. Saya SMP. Saya itu Green Day, Pistol. Ini baju saya pakai. Saya Green Yesus Day. ya. Yoi. Yesus. Itu saya dulu mengkategorikan saya menjadi anak pang. Tapi saya cuman berapa lama? Kok Tante Paulanya nggak ada? Enggak, di rumah.
Buat kita kan kalau dulu kan SMP anak pan yang band ya. Iya, oke. Kalau kalian kan beda ya. Sebenarnya bagus sih, istilahnya memperbaiki ya nama punk itu sendiri ya. Iya. Yang saya bingung tuh sekarang ketika kalian punya pemikiran itu, cara realisasi ke arah sana bagaimana? Kan harus ada orang yang kasih istilahnya dakwah atau enggak? Itu ada. Iya, itu orang-orangnya siapa? Kita punya guru spiritual ada di Klender, Sama di Ciputat. Ciputat kita ada, Pamulang kita ada. Kita ada gurunya. Seminggu sekali kita sowan Seminggu ke sekali sana. sana? Iya, seminggu sekali kita sowan ke sana, kita minta arahan. Dan juga apa ya, beliau ini enggak, supaya kita nggak terlalu jauh lagi gitu, Nggak lepas dari rel. nggak lepas dari jalur lagi. Kalau misalkan disebut ustadz yang paling kalian mau ketemu siapa? Kalau saya Banyak sih. Siapa? Sebutin satu coba. Sendiri bu. Siapa? Ustaz Berry. Ustaz Berry bu. Ustadz Berry. Dari Berry. Sulaiman. Dari Sulaiman. Selain itu ada lagi? Sama Habib Novel bu. Anak-anak juga kayaknya pada ini sama Habib Novel. Ya, apalagi kalau saya pribadi Cak Nun. Cak Nun. Cak Nun. Bahwa kita banyak sih. Kita sering baca buku, bukan baca sih, kalau sekarang sering kita baca. Iya benar. Kalian sholat di mana? Di pom bensin. Pom bensin ada. Cuman kan kita lagi mencanangkan, mungkin insya Allah ada hamba Allah yang baik lah, insya Allah. Kita itu mau adanya rumah singgah. Kita pengen punya rumah singgah. Maju kita ada musolanya, ibadah buat kita kan butuh tempat suci. Tempat suci dalam artian kayak musola gitu. Menurut kalian saya bandel nggak dulu? Iya, kalau tahu sejarahnya iya baca. Apa yang paling kerasa memang kehidupan jalanan ya? Jalanan semua Beda lah. jalan. Kalau kita kan kota ya. Kota sebenarnya daripada orang kota juga ya, yalah istilahnya tuh apa ya, beda lah bos. Dari segi mental juga beda, ngerti gak? Kalau kita kan ya berantem tapi kan mental beda, tidak bisa disamain sama kalian karena kalian tuh ada mental untuk hidupnya juga, mental untuk bertahan, survive-nya beda. Saya bilang sangat berbeda sih. Saya kaget makanya ketika kalian punya seperti ini, makanya saya mau kesini tuh mau datangin tempat tuh gara-gara emang ada pang berhijrah. Karena saya tidak pernah mau bilang diri saya itu berhijrah. Iya sama. Saya juga. Itu yang tadi bilangin. Saya juga nggak pernah mau Mencari Ya, peta arah Kalau pulang. saya mencari peta jalan pulang. Iya. Kalau saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Makanya Saya nggak pernah bilang saya hijrah, saya apa. Tapi saya setiap harinya saya mau lebih baik aja. Kalau saya bilang, oke, lu hijrah pakai bahasa Jakarta ya, bahasa saya ya. Oke, lu boleh hijrah. Hijrah itu mudah, istiqomahnya yang susah. Kalau saya bilang begitu. Kalian malah waduh disyukurin sih dengan semua cobaan ya. Mudah-mudahan pahalanya gede juga ya. Insyaallah. Insyaallah ya. Karena kalian beda sih. Cobaannya sama kita beda banget. Sama kita hujatan, cacian, makian itu malah kita jadiin bahan bakar kita. Kalian benar-benar udah istilahnya cukup lah gitu, udah gitu. Untuk ke arah yang dibilang begajulan lah, habis itu juga. Sampai ngerasa capek udah. Kan orang gitu ya, cukup tuh dalam arti cukup tuh karena saya belum terlalu yakin ya ketika kalian hidup di jalanan dengan sekeras ini ya, dengan tidak ada sesuatu, maksudnya lempeng terus ya. Gue mau sholat mau nyari makan, sholat ini udah. Buat saya apa emang sudah ke arah situ banget? Apa memang sekali tuh masih mau ini Ya sekali-sekali kalau ya namanya kehidupan. setan kan udah janji sama Iya, Allah ya. iya. Ya bakalan ngasut manusia gitu kan. Nah, ya pasti. Good. Kalau jujur saya lebih suka karena memang
susah. Iya. Susah, tapi ketika kita ngelakuin kesalahan pasti kita minta maafnya gila bener-bener Nah, berdosa banget ya. Tapi seneng banget saya ketemu kalian. Nanti kita main ke bawah jembatan itu ya. Itu tempat di situ bawah jembatan itu kalian ngapain aja? Tempat tidur anak-anak. tempat singgah. Tempat tidur. Apalagi kemarin kita kebanjiran ya. Ya.